Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kopi Papua ditubruk air panas jahe dan gula Jawa. Mari berbagi konten edukasi sambil menebar senyum tulus. Selamat jumpa lagi dalam ngebaca episode istimewa. Judulnya Strategi Komunikasi Interpersonal Umum dan Khusus. Senang sekali rasanya bisa berkesempatan jumpa lagi dengan sahabat ngopi semuanya dalam episode istimewa ngebaca. Ngopi enak bareng Coach Anton. Yaitu kali ini kita akan membahas strategi komunikasi interpersonal, baik strategi umum maupun strategi khusus. Strategi umum adalah strategi berkomunikasi secara efektif yang dapat diterapkan terhadap semua orang tanpa harus membedakan tipologi orang yang kita hadapi. Stephen Covey yang sangat terkenal dengan bukunya, Seven Habits of Highly Effective People, juga menulis mega bestseller yang berjudul, Five Inevitable Laws of Effective Communication. 5 hukum tak terbantahkan dalam komunikasi yang efektif adalah menghargai, berempati, terdengar, lugas, dan bersahaja. 3 dari 5 kunci adalah aspek psikologis antar manusia, yaitu menghargai, berempati dan bersahaja. Secara operasional, 3 dari 5 kunci tak terbantahkan ala Stephen Covey adalah melalui pendekatan sifat manusiawi, yaitu bahwa setiap orang senang dihormati, senang dipuji, senang diperhatikan, senang dibantu saat memerlukan, senang dilibatkan dan tidak suka dicela. Mengutip sebuah postulat dari buku, The Art of War, atau Seni Berperang karya Sun Tzu, seorang panglima perang termasyhur di Tiongkok yang kemudian menjadi seorang filosof yang mengatakan bahwa, jika engkau mengenali musuh, dan mengenali dirimu sendiri, maka tak perlu khawatir akan 100 pertempuran. Strategi khusus adalah strategi yang diterapkan terhadap orang yang telah berhasil dikenali tipologinya. Setiap tipologi manusia memiliki keunikan tersendiri sehingga dalam menghadapinya pun diperlukan strategi khusus yang sesuai dengan tipologinya tersebut. Masih dari negeri Tiongkok, ada kisah tentang Jiang Ziya, seorang perdana menteri pada zaman dinasti Zhou, tahun 510 sebelum Masehi sampai tahun 314 sebelum Masehi, berkata pada sang kaisar, pelajarilah ilmu teori hukum alam tentang 5 unsur ini, maka Anda akan menguasai dunia. Teori 5 unsur alam ini dapat diterapkan pada militer, bisnis, kekuasaan, kesehatan, bahkan spiritual. Dengan menguasai ilmu rahasia ini maka Anda tidak akan terkalahkan sepanjang masa. Api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api. Demikian siklusnya selalu berputar. Api menghancurkan logam, logam menghancurkan kayu, kayu menghancurkan tanah, tanah menghancurkan air, air menghancurkan api. Demikian siklusnya selalu berputar. Sekian abad berlalu. Di era Kaisar Qin Shi Huang tahun 247 sebelum Masehi sampai tahun 221 sebelum Masehi, beliau memerintahkan semua orang tanpa kecuali yang mempelajari ilmu tersebut atau pernah mempunyai kitab ilmu tersebut harus dihukum mati dengan cara dikubur hidup-hidup. Rupanya sang kaisar sangat ketakutan jika rakyatnya menjadi pintar lalu menggulingkan kekuasaannya. Uniknya, dalam khazanah keilmuan agama Islam, teori 5 unsur alam ini juga ternyata ada dalilnya, yaitu dari sebuah hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami, juz 2 halaman 241-242 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan bumi, maka bumi itu berputar dan berguncang. Kemudian Allah menciptakan gunung. Dia meletakkannya di atas bumi hingga gunung-gunung itu menjadi kokoh. Para malaikat takjub akan kedahsyatan gunung itu. Para malaikat bertanya, wahai Rob kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat dari gunung? Allah berfirman, ada, yaitu besi. Mereka bertanya, wahai Rob kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat dari besi? Allah berfirman, ada, yaitu api. Mereka bertanya, wahai Rob kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat dari api? Allah berfirman, ada, yaitu air. Mereka bertanya, wahai Rob kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat dari air? Allah berfirman, ada, yaitu angin. Mereka bertanya, wahai Rob kami, apakah ada di antara ciptaanmu yang lebih dahsyat dari angin? Allah berfirman, ada, yaitu anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikannya dari tangan kirinya. 5 tipologi manusia yang dalam konsep Stephen disebut sebagai mesin kecerdasan disingkat MK merupakan hasil sintesa dari berbagai teori dalam disiplin ilmu psikologi.
Antara lain teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung, teori belahan otak kanan dan kiri oleh pemenang Nobel Roger Sperry, teori triune brain Paul MacLean dan sebagainya yang kemudian disederhanakan oleh Farid Poniman menjadi Stephen. Singkatan dari 5 tipe mesin kecerdasan yaitu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Setiap mesin kecerdasan ini memiliki pola sirkulasi yang merujuk pada hadits Nabi mengenai unsur-unsur alam karena setiap mesin kecerdasan memiliki karakteristik yang sesuai dengan 5 unsur alam tersebut, yaitu sensing berunsur bumi atau tanah atau angin, thinking berunsur besi, intuiting berunsur gunung atau pepohonan, feeling berunsur api dan insting berunsur air. Kemiripan teori 5 unsur alam dari Tiongkok dengan teori sirkulasi Stephen yang mengambil khazanah keilmuan Islam ini sangat menarik dan patut ditelaah lebih lanjut. Namun dari aspek aplikasinya sudah dapat diterapkan karena secara empiris sudah banyak yang merasakan sendiri manfaatnya secara nyata. Menghadapi orang bermesin kecerdasan sensing, yaitu yang antara lain cirinya aktif bergerak, suaranya bernada tinggi, dan kerap menuntut bukti visual adalah dengan cara menaklukkannya dengan memberikan gambaran besar dan wawasan yang lebih luas karena biasanya tipe sensing terlalu fokus pada masalah detail teknis yang sifatnya perintilan. Atau mendukungnya dengan memberikan semangat, bisa berupa pujian, atau kata-kata motivasi tertentu. Nyatakan hal yang akan dibicarakan dengan jelas. Beri contoh dan fakta yang ada. Beri informasi yang berurutan atau bertahap. Pastikan Anda menyelesaikan kalimat Anda. Menggunakan pengalaman yang nyata. Tekankan pada aplikasi yang praktis. Menghadapi orang bermesin kecerdasan thinking, yaitu yang cara berpikirnya kritis, objektif, dan tegas bagaikan besi adalah dengan cara menaklukkannya dengan memberikan sentuhan rasa keadilan, rasa kemanusiaan, dan aspek-aspek subjektivitas yang dapat diterima karena biasanya tipe thinking kerap mengabaikan aspek-aspek emosional dalam analisis dan pertimbangannya. Atau mendukungnya dengan memberikan lebih banyak fakta dan data valid yang lebih lengkap dan lebih detail sehingga proses berpikirnya menghasilkan output yang lebih optimal. Berbicara yang logis dan terorganisir. Mempertimbangkan sebab akibat. Jangan mengulang-ulang. Fokus terhadap konsekuensi. Tanyakan apa yang berada di pikiran. Menghadapi orang bermesin kecerdasan intuiting, yaitu yang cara berpikirnya metaforis, kreatif dan terus berkembang bagaikan pohon di pegunungan adalah dengan cara menaklukkannya dengan mengemukakan fakta yang sebenarnya sedang terjadi berdasarkan pengalaman empiris. Karena biasanya tipe intuiting terlalu mengedepankan visi idealismenya seolah sudah berada beberapa langkah di masa depan. Atau mendukungnya dengan memberikan berbagai pertimbangan dari berbagai sudut pandang sehingga dapat memperkuat visinya menjadi kesatuan utuh yang holistik integral. Bicarakan gambaran besar dan implikasi. Bicarakan kemungkinan. Gunakan analogi dan metafor. Gali pilihan alternatif. Gugah imajinasi. Jangan bebani dengan detail. Menghadapi orang bermesin kecerdasan feeling, yaitu yang lebih mengedepankan pertimbangan emosionalnya atau aktif berbicara seperti orator yang berapi-api adalah dengan cara menaklukkannya dengan mengemukakan fakta yang dibungkus dengan kata-kata menyejukkan jiwa bagaikan percikan air segar. Karena biasanya tipe feeling yang menggelora akan semakin berkobar semangatnya tanpa memperdulikan lagi rasionalitasnya. Atau mendukungnya dengan pernyataan setuju dan memberikan berbagai ide dan gagasan baru yang dapat memperkuat hal-hal yang sedang diperjuangkannya. Nyatakan bahwa Anda setuju dengannya. Hargai usaha dan kontribusinya. Kenali legitimasi perasaannya. Senyum dan eye contact. Ramah dan penuh pertimbangan. Menghadapi orang bermesin kecerdasan insting, yaitu yang sangat spontan tanpa tedeng aling-aling. Mengemukakan semua yang terlintas di benaknya tanpa dipilah lebih dulu adalah dengan cara menaklukkannya dengan menjadi pendengar aktif yang menyerap dan menampung semua aliran energi pikirannya. Karena biasanya tipe insting yang mengalir seperti air membutuhkan resapan atau bendungan sebagai tempat bernaung. Atau mendukungnya dengan memberikan bantuan analisis dan cara berpikir yang logis dan sistematis agar aliran pemikirannya dapat tersalurkan secara efektif dan efisien. Bicara straight to the point dengan lembut. Hindari pembahasan yang rumit. Hindari kata-kata bersayap. Gunakan kalimat efisien. Selesaikan kalimat Anda. Tanggapi persis yang diinginkan. Maksudnya jika tanya harga maka jawab harga. Demikian strategi komunikasi yang umum dan yang khusus. Semoga bermanfaat dan memicu rasa ingin tahu Anda semakin besar dan mendorong Anda untuk lebih banyak mempelajarinya. Coach Anton berterima kasih Anda telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.